Halo guys, Raditya di sini. Di video kali ini saya akan share cara install Ubuntu Dual Boot dengan Windows tanpa menggunakan USB drive. Caranya lebih simpel dan mudah dibandingkan video saya sebelumnya yang membahas cara Dual Boot KCOS dan Windows. Langsung aja mulai persiapannya. Pastikan yang pertama sudah terinstall Windows 10 atau Windows 11 pada device target. Kemudian masih ada sisa ruang penyimpanan paling tidak sekitar 50 GB. Pada PC saya sudah terinstall Windows 11 Pro dengan BIOS mode-nya UEFI. Kemudian untuk storage-nya saya masih ada banyak, ada 185 GB ini ya. Kita buat restore point dulu demi keamanan ya. Misalnya ada kesalahan, kita bisa kembali ke titik restore-nya. Pilihnya di yang C, kemudian restore, create, close, kemudian OK. Kita pastikan BitLocker-nya off ya, karena Windows 11 Pro biasanya on. Ini sudah saya off kan. Pertama kita membutuhkan ISO dari Ubuntu ya. Saya akan menggunakan Ubuntu yang LTS ya. Saat ini di 2404. Klik aja di websitenya ini, download sebesar 5,9 GB ya. Tunggu sebentar. Nah ini sudah. Silahkan tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita cek pada folder downloadnya. Kita cek ya untuk propertiesnya. Jadi ini pesannya 5,9 GB. Jadi kita perlu menyisihkan partisi terpisah ya dari disk C untuk ditaruh isi dari ISO nya nanti ya. Kita pilih yang partisi C ini, klik kanan, shrink volume, kemudian kita ambil aja 6 GB ya. 6 GB berarti 6 dikali 1024. Kita ambil 6144 mega. Klik shrink. Oke, new simple volume, next, next, next. Ini pastikan FAT32. Volume labelnya bebas. Saya kasih nama ISO Ubuntu aja biar gampang diidentifikasi ya. Next. Oke, sudah ada partisi untuk ISO Ubuntu. Kita mount dulu untuk ISO nya. Kita copy isi dari ISO ini, kemudian paste ke dalam partisi ISO Ubuntu supaya dia bisa terdeteksi ketika booting ya. Oke, sudah siap. Sekarang saatnya kita restart dan masuk ke boot menu ya. Kalau di PC saya di MSI ini, kalau mau masuk ke boot menu pakai tombol F11. Pilih UEFI OS, enter. Kemudian try or install Ubuntu, enter. Tunggu loadingnya sampai terbuka live installer dari Ubuntu ya. Ini agak lama. Videonya memang saya percepat aja ini. Oke, pilih bahasanya English aja. Untuk saya lebih mudah. Next. Kemudian next. Keyboardnya US, next. Bisa tanpa internet, tapi disarankan pakai internet ya. Saya pakai LAN. Next. Ini skip aja.
install Ubuntu, kemudian next, interactive installation next, default selection next. Ini disarankan dicek semua ya, next, supaya nanti bisa berjalan ya dengan lancar. Nah, ini pilih aja opsi nomor 1, ini sudah disediakan oleh Ubuntu ya, supaya bisa berjalan berdampingan. Di sini diminta untuk alokasikan berapa storage untuk Ubuntunya ya, bebas mau diisikan berapa, dimaksimalkan pun sebenarnya bisa. Ini nanti tetap ada otomatis disisakan untuk Windowsnya, sesuaikan sama kebutuhan aja. Kalau sudah tahu kebutuhannya tinggal next aja, kemudian buat account usernya, mau rename PC-nya juga bisa, kemudian membuat password untuk keamanan. Klik next, region otomatis kalau online ya, next. Ini konfirmasi ulang, kalau sudah betul tinggal diklik install aja. Silahkan ditunggu, ini saya percepat videonya ya. Kalau sudah restart, kemudian langsung masuk ke BIOS ya. Kalau di MSI di komputer saya itu pakai tombol del supaya bisa masuk ke BIOS. Kita mau mengubah priority bootnya, masuk ke setting, kemudian boot, kemudian ini boot prioritasnya option 1 akan saya ganti yang Ubuntu, opsi 2 nya Windows aja, meskipun yang kepakai nanti tetap yang nomor 1 ya. Kalau sudah F10 untuk simpan dan keluar, yes. Mungkin interface-nya beda ya dengan BIOS device lain ya, tapi intinya sama. Kita booting, dia akan otomatis masuk ke grup bootloader namanya, bawaan dari Ubuntu ya. Oke, di sini sudah terlihat ya ada Windows Boot Manager. Jadi kita bisa langsung masuk ke Windows Boot Manager. Di atas saja. Windowsnya bisa ya, bisa diakses, berarti instalasi sudah berjalan dengan lancar, bisa diakses semua untuk Windows maupun Ubuntunya. Nah, sekarang kita perlu kembali ke Ubuntu dulu karena tadi belum ada, belum selesai maksudnya prosesnya. Kita perlu menghapus partisi tempat ISO-nya disimpannya supaya tidak makan tempat ya. Tadi lumayan sih, ada 6 GB ya, jadi kita remove lewat Ubuntunya aja. Langsung klik Ubuntu yang paling atas, enter. Kita perlu download tools namanya Gparted. Langsung aja ke App Centernya Ubuntu ya, sudah ada package-nya. Install, masukkan password, enter. Kemudian kita close dulu, kita langsung buka aja aplikasinya ya, Gparted. Kemudian masukkan passwordnya untuk akses. Kita mau hapus partisi yang ISO Ubuntu ini ya, ISO Ubuntu, delete. Nah, maka akan ada space unallocated ini. Yang atasnya kita resize, mentokin aja ke kanan, resize, kemudian centang, apply, close. Nah, ini udah selesai. Itu kira-kira cara untuk install Ubuntu Dualboot dengan Windows tanpa USB ya. Terima kasih sudah menonton. Apabila bermanfaat silahkan like dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tambahkan di kolom komentar. See you di video selanjutnya.